Bab 815. Pernikahan lusa nanti. Ketika Gunawan Bai mendengar ucapan Charles Ma, dia merasa ada sesuatu di kerongkongannya, lalu dia muntah darah. Dia benar-benar sangat kesal. Sejak dia lahir, dia itu hidup dengan kemewahan, dia tidak pernah diinjak oleh orang lain, apalagi diperas oleh orang lain. Namun hari ini, seorang pemuda yang usianya sama sepertinya menginjaknya, dan memerasnya 1 miliar. 1 miliar bukan apa-apa bagi keluarga Bai, itu tidak banyak, namun baginya, itu jumlah yang besar. 1 miliar, sudah hampir seluruh asetnya. Di keluarga kerajaan, persaingan antara saudara sangat sengit, jika tidak ada uang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jika benar-benar memberikan 1 miliar ini, bagaimana dia bersaing di waktu yang akan datang? Aku tidak ada uang. Gunawan Bai berkata dengan kesal. Charles Ma berkata dengan ekspresi datar, 1 miliar saja tidak ada, benar-benar mempermalukan keluarga Bai. Setelah berkata, dia tidak memedulikannya lagi, dia berkata kepada seorang satpam, tahan orang ini dahulu, jika masih belum bayar dalam waktu 5 menit, maka harus memberikan 2 miliar, namun jika setelah 5 menit masih tidak bayar, jangan membuat waktu lagi, langsung saja habisi 5 anggota tubuhnya. 5 anggota tubuh. Satpam seketika tidak mengerti. Namun Charles Ma tersenyum menatap selangkangannya, seketika para satpam mengerti, lalu berkata, ternyata membuatnya menjadi kasim. Wajah Yumikin dan para pegawai wanita seketika menjadi merah ketika mendengar ucapan itu. Kak Charles, kamu tenang saja, aku tahu harus bagaimana. Satpam segera berkata. Tadi mereka dihantam oleh pengawal keluarga Bai, bahkan beberapa saudaranya terluka, sekarang Charles Ma telah memberikan perintah, jadi tentu saja mereka tidak perlu menahan diri lagi. Charles Ma menatap Gunawan Bai, lalu berkata, kamu banyak-banyaklah memohon. Setelah berkata, dia langsung pergi. Terlihat jelas dia ingin mencari Jerry Yang. Kembali, cepat kembali. Ketika Gunawan Bai melihat Charles Ma pergi, dia panik, lalu berteriak. Hanya saja, Charles Ma sama sekali tidak peduli, dia langsung masuk ke dalam lift. Bocah, sekarang 2 menit sudah berlalu, masih ada 3 menit, setelah itu uang kompensasi akan digandakan. Beberapa satpam menatap Gunawan Bai dengan tatapan dingin. Mereka hanya pegawai tingkat bawah, sama sekali tidak tahu Gunawan Bai siapa, mereka hanya tahu, mereka memiliki komisaris yang sangat hebat. Masih ada 2 menit. Masih ada 1 menit. 59, 58, 57. Satpam mengelilingi Gunawan Bai, dan mulai menghitung mundur. Setiap satpam menghitung, Gunawan Bai akan semakin pucat. Jangan hitung lagi. Jangan hitung lagi. Aku mohon. Aku akan bayar. Aku bersedia bayar. Sekarang aku akan mengirimkannya, bagaimana? Gunawan Bai tidak tahan lagi. 2 pengawalnya yang terkuat saja sudah dikalahkan, sekarang mereka masih terkapar di luar, berdiri saja tidak bisa, apa yang bisa dia lakukan? Saat ini, Charles Ma sudah berada di dalam kantor Jerry Yang. Kak Jerry. Setelah masuk, Charles Ma berkata, tadi. Aku tahu, kerja bagus, bocah ini sangat angkuh, namun dia keturunan keluarga kerajaan, membunuhnya hanya akan memberikan kita masalah, minta dia ganti rugi adalah pilihan yang tepat. Charles Ma belum mengatakan apa yang terjadi, Jerry yang sudah memotong ucapannya. Ternyata Kak Jerry tahu. Charles Ma tersenyum dan berkata. Jerry yang menggerakkan layar komputernya. Charles Ma baru melihat, di layar depan Jerry yang, ternyata adalah gambar dari kamera pengawas aula lantai 1. Apakah ada yang kamu ingin katakan padaku? Jerry yang bertanya. Charles Ma menarik senyumannya, dan berkata dengan serius, Kak Jerry, di luar sana tersebar, ada orang yang ingin menjadikan kamu raja di kota Yan, dan karena hal ini, 5 keluarga kerajaan di Kyushu semuanya datang ke kota Yan. Jerry yang mengangguk, aku tahu hal ini, lalu aku juga tahu, ada orang yang sengaja menyebarkan hal ini, tujuannya untuk mengundang kedatangan keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan. Tetapi tujuan utama mereka bukan aku,
tetapi desa Emperor. Charles Ma terlihat bingung, desa Emperor. Dia baru pertama kali mendengarnya, lalu dia terlihat sangat bingung seperti saat Jerry yang baru pertama kali mendengar desa Emperor. Karena itu Jerry yang segera menjelaskan desa Emperor kepada Charles Ma. Setelah mendengarnya, Charles Ma tercengang, tidak disangka, ternyata ada tempat misterius seperti itu. Seorang petarung dari desa Emperor sudah bisa menguasai kota Yan, bahkan aku saja tidak bisa melakukannya. Jangan-jangan, petarung di desa Emperor, semuanya kuat seperti Kak Jerry. Bagi Charles Ma, Jerry yang keberadaan yang tidak masuk akal, dan dia tidak pernah melihat orang yang lebih kuat dari Jerry yang lagi. Jerry yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan tenang, desa Emperor sudah tertutup selama ratusan tahun, seberapa kuat petarung di alam desa, mungkin tidak ada yang tahu. Namun kamu harus tahu, dunia ini besar, bagimu, mungkin aku terkuat, namun di atas langit masih ada langit, jadi masih ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Hanya desa Emperor saja tidak pernah dia dengar, siapa yang tahu, di dunia ini masih ada berapa banyak rahasia lagi yang tidak kita ketahui. Kamu jangan terlalu sombong, di saat menikmati dunia ini, kamu jangan menyia-nyiakan bela dirimu itu. Charles Ma menjadi serius, lalu berkata, Kak Jerry benar, pandangan aku terlalu pendek, kamu tenang saja, di waktu yang akan datang aku akan lebih giat membuat tubuhku menjadi kuat. Jerry yang mengangguk, mulai hari ini, kita tidak perlu dengan sengaja menyembunyikan sesuatu lagi, kita juga tidak perlu melakukan apa-apa lagi, biarkan semuanya berjalan begitu saja. Tidak peduli keluarga kekaisaran atau keluar kerajaan, selama mereka tidak mengusik kita, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun jika mereka mulai menindas kita, maka meskipun keluarga kekaisaran datang, kita juga tidak perlu takut. Ini adalah sikap Jerry yang, jika benar-benar ikut campur masalah keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan, mungkin akan menyeret orang tidak bersalah di sekitarnya. Kak Charles, mengenai saran kepala keluarga Yuan, aku rasa kamu boleh mempertimbangkannya, jika desa Emperor dikuasai oleh seseorang, kemungkinan dampak yang besar akan muncul. Charles Ma tiba-tiba berkata. Tadi ketika Jerry yang memberitahunya Geral Yuan ingin memintanya menjadi kepala keluarga Yuan, sebenarnya dia sangat terkejut, namun setelah mendengarkan penjelasan Jerry yang, dia baru tahu, desa Emperor sangat penting. Saat ini rakyat di Kyushu hidup dengan damai dan tenang. Namun jika desa Emperor muncul, mungkin ketenangan ini tidak bisa dipertahankan lagi. Jerry yang mengangguk, aku akan mempertimbangkan hal ini. Sudahlah. Jangan membicarakan hal ini lagi, kita bicarakan pernikahan kamu lusa nanti saja, bagaimana persiapannya. Charles Ma tersenyum, Kak Charles tenang saja, semuanya sudah disiapkan, hanya perlu menunggu lusa nanti saja, aku akan menikahi Irene dengan gagah. Akhirnya aku bisa minum arak kebahagiaan kamu. Jerry yang benar-benar sangat senang. Pernikahan Charles Ma dan Irene, merupakan hal yang paling Jerry yang nantikan selama beberapa waktu ini. Hanya saja, saat ini mereka tidak akan menyangka, di hari pernikahan nanti, akan terjadi kejadian besar. Bersambung. Bab 816. Kodok. Tepat ketika Charles Ma pergi, Jerry yang menelepon dan bertanya, lusa adalah pernikahan besar Charles Ma. Bagaimana yang aku minta kamu aturkan? Kak Jerry, jangan khawatir. Semuanya sudah siap. Hadiah besar yang Anda minta siapkan pasti akan membuat Charles Ma sangat puas. Terdengar suara Ken Kokian. Setelah Jerry yang mengetahui bahwa Charles Ma dan Irene akan menikah pada akhir tahun, dia mengatur agar Ken Kokian menyiapkan hadiah spesial yang sangat bermakna. Sekarang hadiah telah disiapkan. Hanya menunggu lusa. Hadiah spesial sudah siap. Tapi hadiah biasa, belum. Setelah Jerry yang menutup telepon, dia berkata pada dirinya sendiri. Dalam keadaan normal, ketika saudara laki-laki yang baik menikah, mereka semua datang dengan uang hadiah. Tetapi hubungannya dengan Charles Ma lebih dekat daripada saudara laki-lakinya sendiri. Yang terpenting,
Ketika Charles Ma masih sangat kecil, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Hanya menyisakan dia dan saudara perempuannya. Saat itu, Charles Ma baru berusia 5 tahun. Sedangkan adik perempuannya baru berusia 3 tahun. Pada akhirnya, bibi Charles Ma yang mengadopsi saudara kandung tersebut. Tapi lambat laun, suami bibinya tidak terlalu senang dan sering memukuli Charles Ma dan adiknya. Ketika Charles Ma masuk SMP, suami bibinya tidak membiarkan Charles Ma sekolah dan memaksa Charles Ma bercocok tanam dengannya. Adik perempuan yang hanya 2 tahun lebih muda dari Charles Ma juga terpaksa putus sekolah setelah lama dianiaya oleh suami bibinya. Charles Ma akhirnya melarikan diri bersama adik perempuannya. Saat itu, Charles Ma baru berusia 13 tahun dan dia tidak pernah mengalami bahaya apapun. Di stasiun kereta, saudara laki-laki dan perempuannya diculik oleh pedagang manusia. Kemudian, dia melarikan diri, tetapi kehilangan saudara perempuannya. Bertahun-tahun, Charles Ma terus mencari saudara perempuannya, tetapi dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Meski Jerry yang memiliki kehidupan yang sulit, tapi masih kalah jauh dengan Charles Ma. Setidaknya Jerry yang memiliki seorang ibu yang sangat mencintainya, yang terus menemaninya sampai dia lulus dari universitas. Kakak ipar. Tepat ketika Jerry yang sedang memikirkan hadiah apa yang akan diberikan kepada Charles Ma, seseorang mengetuk pintu. "Yumi, ada apa denganmu?" Itu adalah Yumi Qin. Wajahnya sedikit pucat. Ketika di perusahaan, Yumi Qin memanggil Jerry yang dengan sebutan komisaris. Tiba-tiba dia memanggil dengan sebutan kakak ipar. Pasti terjadi sesuatu. "Kakak ipar, apakah kamu tahu apa yang terjadi di lobi di lantai pertama tadi?" tanya Yumi Qin. Jerry yang mengangguk, "Aku tahu. Kamu datang kepadaku untuk masalah ini." Yumi Qin mengangguk dan berkata dengan cemas, "Aku sudah memeriksa. Pria yang datang untuk membuat masalah tadi adalah Gunawan Bai. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan keluarga Bai. Kakeknya sekarang adalah Raja Bai. Kak Charles meminta dia membayar ganti rugi sebesar 1 miliar RMB. Meskipun sangat menyejukkan, tapi bagaimanapun dia adalah cucu kandung Raja Bai. Jika kita melakukan ini, apakah tidak akan membawa masalah besar bagi perusahaan?" Ternyata dia khawatir dengan keluarga kerajaan keluarga Bai. Jerry yang berkata sambil tersenyum, "Yumi, jangan khawatir. Keluarga Bai tidak bisa berbuat apa-apa kepada grup Yanchen." Tidak tahu mengapa, setiap kali Jerry yang sangat tenang dalam menghadapi masalah besar, Yumi Qin juga akan segera kembali tenang. "Ngomong-ngomong, Yumi, kakak Charlesmu lusa akan menikah. Aku tidak tahu harus memberinya hadiah apa. Tolong beri aku saran." Jerry yang tiba-tiba bertanya. Yumi Qin tampak terkejut, "Kak Charles akan menikah? Mengapa begitu tiba-tiba?" Jerry yang berkata sambil tersenyum, "Kamu saja yang sedikit terlambat untuk mengetahuinya saja. Sebenarnya dia telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk menikah dengan Irene. Kamu juga tahu bahwa Charles Ma adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki kerabat di kota Yan. Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang kerabat, aku adalah kerabat terdekatnya. Bagaimanapun, ini adalah hari besarnya. Dia hanya memiliki aku seorang sebagai kerabatnya. Aku harus menyiapkan sesuatu untuknya." Yumi Qin mengangguk. Dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Bagaimanapun keluarga Ai bisa dianggap sebagai keluarga kaya di kota Yan. Dan Charles Ma adalah seorang yatim piatu. Banyak hal takutnya tidak terpikirkan olehnya. Tapi kakak ipar, kamu juga sudah bilang kalau kamu adalah kerabatnya. Jika demikian, maka kamu harus melakukan sesuatu yang seharusnya pihak mempelai laki-laki lakukan untuknya. Misalnya, kamar pengantin dan mobil. Bukankah seharusnya ada? Bukannya harus ada mahar? Jangan karena Kak Charles tidak memiliki orang tua, jadi tidak menyiapkan barang-barang yang seharusnya pihak mempelai laki-laki siapkan kan?" Mendengar apa yang dikatakan Yumi Qin, Jerry yang merasakan terang. "Kamu benar. Charles Ma tidak punya orang tua. Meskipun aku saudaranya, aku harus mempersiapkan beberapa hal yang harus dilakukan orang tua.
Aku tidak bisa membiarkan orang lain melihat saudaraku dengan jelas. Jerry yang berkata sambil tersenyum, Yumi. Apakah kamu bebas sekarang? Jika kamu bebas, keluarlah bersamaku. Oke, kata Yumikin. Segera. Keduanya meninggalkan grup Yanchen. Kakak ipar. Kak Charles benar-benar beruntung memiliki teman sepertimu. Di tengah jalan, kata Yumikin menatap Jerry yang dengan penuh rasa kagum. Jerry yang tersenyum dan berkata sambil mengemudi, Charles Ma dan aku adalah teman yang bergabung dengan tentara di waktu yang sama. Kami melewati perang yang tak terhitung jumlahnya. Kami telah saling percaya untuk waktu yang lama. Saat di medan perang, kami bisa saling memumungi. Kakak ipar, apakah kamu benar-benar mengalami perang? Tiba-tiba Yumikin bertanya. Tentu saja. Jerry yang berkata sambil tersenyum bahwa dia tahu apa yang dipikirkan Yumikin. Dan menjelaskan, Kyushu saat ini terlihat sangat kuat. Tetapi masih banyak bahaya yang tersembunyi. Terutama 8 negara di perbatasan utara. Mereka semua mengincar Kyushu. Di dunia ini, hanya para pahlawan yang mempertahankan rumah dan negara mereka yang merupakan pilar negara yang sebenarnya. Tanpa mereka, tidak akan ada Kyushu. Yumikin tidak bisa tidak mengaguminya. Dan ketika dia melihat Jerry yang, kekaguman di matanya semakin kuat. Kakak iparku adalah pahlawan yang hebat, kata Yumikin sambil menyeringai. Saat keduanya berbicara, mereka datang ke departemen penjualan Dream City. Dream City Real Estate adalah perusahaan real estate terkenal di dunia dan perusahaan real estate terkemuka di Kyushu. Di kota Yan, perusahaan mereka berfokus pada real estate mewah kelas atas. Karena Jerry yang ingin melakukan beberapa hal yang harus dilakukan pihak mempelai pria untuk Charles Ma. Membeli rumah tentu saja adalah yang pertama. Meski Charles Ma dan Irene sudah memiliki rumah pernikahan, tapi maknanya berbeda. Begitu keduanya memasuki pintu, staf dari departemen penjualan langsung melangkah maju untuk menyambut mereka. Halo. Saya Michelle, sales Dream City. Ada yang bisa saya bantu? Seorang wanita muda berusia 30-an dengan senyum profesional di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari departemen penjualan Dream City. Staf penjualan di dalamnya semuanya luar biasa. Aku berencana membeli villa yang besar. Apakah ada rekomendasi? Jerry yang menanggapi. Lalu berapa anggaran Anda? Michelle bertanya sambil tersenyum lagi. Bukankah ini Jerry yang, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara terkejut. Ketika seseorang memanggil namanya, Jerry yang juga sangat terkejut. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang wanita cantik berpakaian dari departemen penjualan berjalan ke arahnya. Namun, Jerry yang hanya merasa pihak lawan sangat familiar. Dia tahu pihak lawan adalah teman SMA-nya. Tapi yang membuat canggung adalah pihak lawan tahu namanya, tapi dia tidak bisa mengingat siapa pihak lawan. Sana Xiao, lama tidak bertemu. Jerry yang diam-diam melirik lencana nama yang disematkan di dada lawan. Dan baru kemudian dia tahu namanya. Ternyata itu kamu, Kodok, kata Sana Xiao sambil tersenyum. Ketika dia mengatakan ini, Jerry yang mengerutkan kening. Mengapa dia menjadi kodok? Bersambung.